Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Kimia Dasar 2. Nah, pada video bagian 0, kita akan membahas hal dasar mengenai reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Sehingga video ini sengaja dibuat bagi mahasiswa yang belum pernah mempelajari reaksi redoks saat sekolah. Sehingga apabila kalian sudah cukup confident dan masih ingat dengan baik mengenai konsep dasar redoks, maka bagian ini bisa di-skip. Oke ya, kita masuk ke materi reaksi redoks. Jadi reaksi redoks itu adalah proses elektrokimia di mana reaksinya itu melibatkan pelepasan atau pengikatan oksigen, perpindahan elektron, atau perubahan biloks. Nah, reaksi redoks itu terbagi menjadi dua ya, sesuai dengan singkatan katanya, yakni ada reduksi dan ada oksidasi. Apabila dilihat berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, maka reduksi terjadi pelepasan oksigen, dan pada oksidasi terjadi pengikatan oksigen. Jika dilihat dari perpindahan elektronnya, maka pada reaksi reduksi terjadi penerimaan elektron, dan pada reaksi oksidasi terjadi pelepasan elektron. Dan yang terakhir, apabila dilihat dari perubahan biloksnya, maka akan terjadi penurunan biloks pada reaksi reduksi dan terjadi kenaikan biloks pada reaksi oksidasi. Nah, masing-masing dari kedua proses tersebut tuh harus terjadi. Apabila kalian mengingat materi asam basa Bronsted-Lowry di mana terjadi transfer proton ya atau H+. Nah, di sini juga sama. Ada yang menerima elektron dan ada yang memberi elektron. Dan kalau diingat-ingat bagian asam basa Bronsted, bagian yang menerima proton atau H+ itu adalah basa dan yang memberi proton adalah asam ya. Kalau kita lihat lagi. Nah, selanjutnya ini ada contoh 2 Mg solid ditambah oksigen gas menjadi 2 MgO solid. Nah, di sini kalian lihat kan di atasnya itu ada angka-angka 0, 0, plus 2, minus 2. Nah, angka-angka tersebut itu adalah bilangan oksidasi dari masing-masing unsur atau senyawa ya. Nah, dari manakah angka-angka tersebut? Nah, itu akan kita bahas nanti masing-masing ada syarat tertentu ya. Bilangan unsur bebas harus 0, unsur yang berikatan kovalen murni harus 0, dan sebagainya. Nah, kalau di sini kita bagi dua reaksinya menjadi setengah reaksi masing-masing. Yang pertama untuk reaksi oksidasinya. Di sini bisa dilihat 2 Mg menjadi 2 Mg2+, ditambah 4 elektron. Nah, kenapa harus ada penambahan 4 elektron? Jadi, penambahan 4 elektron dilakukan untuk menetralkan nilai 2 Mg yang di sebelah kiri itu kan 0 ya. Dan di sebelah kanan 2 Mg2+ ada 4 ion. Sehingga untuk menetralkan supaya sama-sama 0, maka sebelah kanan harus ditambah 4 elektron emin sehingga pada akhirnya saling meniadakan menjadi sama-sama 0. 2 Mg di sebelah kiri menjadi 0 dan 2 Mg2+ di sebelah kanan ditambah 4 elektron juga menjadi netral atau 0. Dan di sini terjadi pelepasan elektron. Lalu selanjutnya, untuk reaksi setengah reaksi reduksi, di sini ada oksigen ditambah 4 elektron menjadi 2O2-. Nah, kenapa ada 4 elektron di sebelah kiri? Itu untuk menyamakan jumlah ion atau muatan yang ada di kanan. Di kanan itu kan ada 2O2-. Kalau kita kalikan 2 kali 2 kan ada 4 elektron ya. Sehingga sebelah kiri harus kita tambahkan juga 4 elektron sehingga pada akhirnya mereka sama-sama memiliki 4 elektron. Nah, ini disebut reaksi reduksi di mana oksigen menerima elektron. Nah, bisa disimpulkan bahwa reaksi reduksi itu melibatkan penerimaan elektron dan bilangan oksidasinya itu turun. Sebelah kiri kan O2 0, sebelah kanan ada minus 2 terjadi penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan apabila yang
warna merah, reaksi warna merah itu terjadi oksidasi yang melibatkan pelepasan elektron ya. Dan bilangan oksidasinya meningkat, yang tadinya sebelah kiri 0, sebelah kanan menjadi 2 plus, naik 2 biloks ya, sehingga terjadi peningkatan biloks. Nah, ini lebih lengkapnya, ini contoh tadi ya, contoh di atas oksigen, yang sebelah kiri biloksnya 0, lalu di kanan ada minus 2, ada penurunan. Dikatakan sebagai reaksi reduksi. Nah, zat yang mengalami reduksi itu disebut sebagai agen pengoksidasi atau agen pengoksidasi itu biasa juga dikatakan sebagai oksidator. Jadi oksidator adalah zat yang mengalami reduksi dan di sini adalah oksigen. Lalu selanjutnya reaksi yang berwarna merah untuk magnesium. Awalnya magnesium berjumlah 0, lalu di sebelah kanan menjadi plus 2. Dia mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Secara terminologis dia disebut juga sebagai agen pereduksi, yakni di mana terjadinya reaksi oksidasi. Nah, agen pereduksi biasa juga disebut sebagai reduktor. Sehingga di sini magnesium adalah zat yang mengalami oksidasi, bisa dibilang magnesium adalah reduktornya atau pereduktor. Nanti di kasus lain ada suatu senyawa yang mengalami oksidasi dan mengalami reduksi di saat yang sama. Nah, nanti senyawa tersebut disebut sebagai senyawa autoredok. Reaksi di mana oksidator dan reduktor merupakan zat yang sama ya. Oke, selanjutnya masuk ke bilangan oksidasi. Kita dari tadi menyebutkan bilangan oksidasi, tapi sebenarnya apakah bilangan oksidasi itu? Jadi, bilangan oksidasi itu merupakan jumlah muatan yang dimiliki oleh suatu atom dalam molekul atau senyawa ionik jika elektronnya berpindah keseluruhan. Nah, perubahan itu harus selalu terjadi dan akan selalu terjadi pada reaksi redoks. Apabila tidak ada perubahan biloks, maka reaksi tersebut bukanlah reaksi redoks. Nah, ada aturan-aturan untuk menentukan bilangan oksidasi. Kayak tadi kan Mg kok 0, O2 kok 0. Nah, ini ya yang pertama, aturan nomor 1. Setiap atom dalam unsur bebas atau dalam keadaan tidak bergabung seperti magnesium ya sebelumnya dan senyawa kovalen murni, contoh sebelumnya adalah oksigen O2, itu bilangan oksidasinya adalah 0. Berikut ada contoh yang lebih banyak lagi, ada natrium, berilium, kalsium, lalu ada timbal ya. Semua ini nilai bilangan oksidasinya adalah 0 karena dia merupakan unsur bebas. Keadaannya tidak bergabung dan tidak juga memiliki muatan. Kalau seandainya nih NaCl, Na+, nah itu kan ada plusnya, nah itu maksudnya ada muatannya. Sehingga nanti nilai bilangan oksidasinya bukan lagi 0 ya. Nah, lalu selanjutnya ada senyawa kovalen murni. Nilai bilangan oksidasinya itu adalah juga 0. Nah, dia berikatan tapi merupakan kovalen murni. Jadi ada H2, O2, P4, nanti misalkan selainnya ada Cl2, lalu apalagi N2 dan sebagainya. Itu nilai bilangan oksidasinya adalah 0 karena dia berikatan kovalen. Nah, lalu selanjutnya pada ion monoatomik, bilangan oksidasinya sesuai dengan muatan ion tersebut. Contohnya Li+. Nah, itu kan ada muatan plus 1 di atasnya, maka biloksnya juga adalah plus 1. Lalu contoh selanjutnya ada Fe3+. Fe memiliki 3 muatan positif sehingga biloksnya juga adalah plus 3. Lalu selanjutnya di sini oksigen ada 2 minus di atasnya sehingga biloksnya adalah minus 2. Dan selanjutnya ya, misalkan kalian membagi NaCl menjadi Na plus Cl min berarti muatannya sesuai dengan nilai ion di atasnya ya. Na adalah plus 1 dan Cl menjadi minus 1. Lalu yang ketiga, bilangan oksidasi oksigen tuh biasanya selalu minus 2, terkecuali pada H2O2 dan O22 min, maka nilainya adalah minus 1. Selanjutnya, bilangan oksidasi hidrogen itu selalu plus 1.
terkecuali apabila berikatan dengan logam dalam bentuk senyawa biner. Maka bilangan oksidasinya menjadi -1. Lalu yang kelima, logam-logam yang berasal dari golongan 1A, maka nilai biloksnya adalah +1. Logam yang berasal dari golongan 2A, maka nilai biloksnya adalah +2. Dan fluorin, nilai biloksnya selalu -1. Nah, silahkan dihafalkan ya, banyak sekali. Lalu yang keenam, yang terakhir, dalam molekul netral, misalkan MgCl2, maka jumlah bilangan oksidasi semua atom penyusunnya harus 0. Maksudnya Mg ditambah Cl2 itu sama dengan 0 gitu ya. Lalu dalam ion poliatom ini banyak atom, jumlah bilangan oksidasi semua unsur maka harus sama dengan total muatan ion tersebut. Misalnya SO4 2-. Nah, maka jumlah dari S ditambah 4O itu harus sama dengan -2. Nah, kalau begitu ketika kita mencari S-nya, maka sama dengan itu kan ada 4 ya, SO4. 4 dikali -2 menjadi -8. Ketika pindah ruas ke sebelah kanan menjadi +8 dikurangin 2. Sehingga nilai biloks S itu sama dengan 8 dikurangin 2 sama dengan 6. Betul ya. Coba dicek, benar kan? Oke, ini ada contoh. Berapakah bilangan oksidasi dari atom-atom dalam HCO3-? Nah, di sini adalah dia memiliki muatan -1, sehingga jumlah biloks H ditambah C ditambah 3 kali O itu harus sama dengan -1. Nah, yang kita ketahui yang pertama itu adalah O. Oksigen itu nilainya selalu -2, sehingga -2 dikalikan dengan 3 menjadi -6. Dan H juga kita ketahui nilainya adalah +1. Nah, lalu -6 ditambah 1 menjadi -5, sehingga C-nya itu bisa kita keluarkan 5-nya. 5 dikurang 1 menjadi +4. Nah, cukup mudah kan mengerjakannya? Ya, jadi intinya harus dihafalkan aturan-aturan biloks yang ada di sebelumnya itu ya, yang saya sudah jelaskan. Nah, ini ada contoh lagi, berapakah bilangan oksidasi mangan dalam senyawa dan ion berikut ini. Nah, mangan yang pertama, dia unsur bebas, dia sendirian, tidak terikat, dan tidak mempunyai muatan. Sehingga nilai biloksnya sama dengan 0. Lalu Mn2+ yang kedua, dia memiliki muatan ion 2+, sehingga biloksnya menjadi +2 ya, betul ya. Lalu yang ketiga ada MnO2, dia merupakan senyawa ikatan, berikatan dengan oksigen, biloksnya +4. Nah, kenapa kok bisa dapat +4? Itu karena oksigen tuh nilainya kan -2 ya. Nah, -2 dikalikan 2 itu sama dengan -4. Ketika dia pindah ruas ke sebelah kanan, Mn sama dengan +4. Dia tinggal pindah saja ya ruasnya, menjadi +4. Lalu yang keempat, ada MnO4-. Nah, itu ada muatan. Jadi, jumlah antara biloks Mn dan oksigen itu harus sama dengan -1. Lalu kita kalikan kan 4 dikalikan dengan, nilai biloks oksigen -2 sehingga didapatkanlah -8 di sebelah kiri. Lalu ketika kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 8 dikurang 1. Sehingga nilai biloksnya adalah 8 dikurang 1 menjadi +7 gitu ya. Lalu yang terakhir MnO4 2- sama seperti sebelumnya, biloksnya dikurangi dengan muatannya, biloks oksigen dikurangi dengan muatan -2, sehingga tadi kan ada 8, dan 8 didapatkan dari 4 dikalikan -2, lalu dia pindah ruas ke sebelah kanan, 8 dikurangi 2 menjadi +6, sehingga nilai biloks Mn adalah +6. Oke, mudah kan? Sampai situ dulu. Selanjutnya kita bisa masuk ke materi elektrokimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.